Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Dwi Prabowo dengan NIM akhiran 176 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah fisik komputer yang berjudul klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning custom VJJ 16 dan DesNet 121 dengan pendekatan two stage training. Nah, kemudian saya akan share screen ke Nah, nah untuk pertama-tama kali ini kan eh, sel yang pertama yaitu menghubungkan ke Google Drive secara langsung yaitu dengan cara menghubungkan ini Google Drive-nya kemudian patch Google Drive ketika sudah terverifikasi di dalam folder tersebut ada datasetnya yang kemudian akan muncul ketika ada datasetnya kayak gini infonya ditemukan 5 kategori rice, Dunguro, Brackless Right, terus Health Drive, dan Rice Brace. Nah, kemudian untuk library atau pemrosesan plus fragmentasi yang diperlukan yaitu ada NumPy, kemudian CV2, Maploid, kemudian Seaboard, Pandas, TensorFlow. Nah, untuk importnya ini seperti biasa kayak fungsi pemrosesan dinamis, model yang digunakan, kemudian konversi unit 8 untuk median blur, kemudian untuk terapan filter median blur untuk mendeteksi blur noise, lazy, kemudian untuk menetapkan normalisasi spesifik model, kemudian aku tambahkan lagi pipeline, augmentasi, teroptimasi, kemudian untuk fungsi pembagian datasetnya sendiri. Nah, di bagian sini itu saya mengujinya menggunakan 8, 80 untuk training dan 20 untuk testingnya. Dan untuk pembagian dataset sendiri yaitu seimbang di mana set yang diuji atau set memiliki 20 gambar per kelasnya. Nah, terus kemudian dibagi, ini dijalankan. Nah, ketika sudah dibagi, di bagian file sini, kita tunggu sebentar. Yang di bagian file sini harusnya bakal muncul kayak folder-foldernya yang sudah dibagi. Nah, kemudian sel yang keempat, tahap yang keempat yaitu membangun arsitektur model. Untuk di arsitektur model sini ada dua, yaitu DesNet 121 dan Custom VGC 16. Nah, untuk eh, project yang project UAS-nya ini, saya menggunakan Custom VGC 16 saja, tidak menggunakan DesNet 121. Nah, kemudian dari pembagian dataset tadi, kemudian disederhanakan denset heads untuk meningkatkan kapasitas transfer. Nah, di sini menggunakan BG16. Kemudian disederhanakan clustering head agar menghindari bootlight sampling. Kemudian di tahap 5 sendiri yaitu evaluasi, script evaluasi dan gambar grafik. Di sini akan memunculkan yaitu akurasinya, kemudian loss-nya ada berapa. Kemudian untuk tahap yang keenam yaitu tahap training dan evaluasi utama. Untuk menjalankannya ini kita menggunakan custom VG16, kemudian di split datanya yang di sini. Di sini belum muncul. Nanti di split datanya, kemudian dibuatkan folder processing spesifik model. Nah, kemudian mengambil dari split dataset, kemudian training, kemudian yang untuk testingnya di split dataset slash test. Harusnya di sini muncul, mungkin karena sinyalnya yang belum eh, masih loading. Kemudian instalasi modelnya. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu warm up, clustering head, yaitu membagi data yang dilatih.
kemudian untuk fine tuning Pascal, kemudian datanya itu kembali di tuning, kemudian compare dengan learning rate rendah yaitu 1E sampai 5 dan variabel smoothing. Habis itu tahap 4 yaitu evaluasi modelnya, apakah model tersebut berhasil atau sudah cocok. Kemudian untuk tahap 5 yaitu menyimpan output untuk integrasi web. Kemudian ada metadatanya. Nah, untuk di outputnya sendiri nanti berupa .pkl, kemudian keras juga yang buat eh, websitenya. Nah, kemudian kita training. Nah, untuk tahap yang pertama itu yaitu warm up, yaitu kita training, yaitu antara 1 sampai 5 app box. Kemudian tahap fine tuning. Nah, untuk fine tuning sendiri ini tahap 1 sampai ke 45. Nah, karena ini trainingnya sudah bagus, kemungkinan di sini cuman sampai 23, nggak sampai 45. Nah, di sini langsung muncul ini akurasinya. Untuk akurasi training di sini lumayan bagus. Terus evaluasi aktual training ini dari atas ke bawah berarti semakin turun. Kemudian untuk precisionnya untuk datasetnya itu 0,90, supportnya 20 semua. Di sini juga ada akurasi, micro FVG, dan high FVG. Nah, kemudian untuk matriksnya sendiri ini masih belum sampai 95 ke atas akurasinya, karena masih eh, perlu di training lagi. Nah, kemudian outputnya bakalan seperti ini, metadata slash custom slash VHG 16 PKL, kemudian base custom VHG dot keras. Nah, kemudian masuk ke VS Code-nya. Nah, ke VS Code-nya ini sudah dijalankan, yaitu websitenya. Nah, terus kita coba websitenya bakalan seperti apa di sini. Nah, ketika nanti buat website akan muncul seperti ini. Kemudian kita cari itu namanya kemudian kita cari penyakit padinya. Kita coba yang ini. Oh, ini nggak bisa ini harus disimpan, save as. Taruh di sini. Nah, kemudian kita mulai deteksi apakah tanaman tersebut terjadi penyakit apa. Nah, kemudian bakalan muncul hasil AI-nya, yaitu menunjukkan rate, yaitu tingkat kepercayaan, yaitu 99,44%. Kemudian unggah lagi, kita cari penyakit yang lain. Kita cari penyakit padi hawar. Nah, sini. Tapi image. Nah, kemudian di diagnosis apakah ini. Jadi, nah, untuk hasilnya ini karena masih 89% ini masih terjadi kesalahan, yaitu tingkat kepercayaan
Ini masih 85,07%. Dan ini apa, terdeteksi price. Kemudian kita coba lagi yang pertama tadi. Kita coba. Nah, ini baru berhasil. Sekian untuk presentasi project saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.